Halo semua, kembali bersama aku dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis. Jadi di sini kita akan belajar mengenai gradien pada garis lurus gitu ya atau ya garis linear. Jadi gradien itu apa sih gitu ya? Jadi gradien itu adalah ya kemiringan garis gitu. Jadi kemiringan garis ini ada pada garis lurus gitu ya atau garis linear. Nah, di mana gradien di sini akan melalui dua titik gitu, di mana dua titiknya itu adalah x1, y1 dan juga x2, y2. Nah, ingat lagi konsep dari garis gitu ya. Garis itu ya terhubung dari dua titik gitu ya. Nah, katakanlah ini titik A, di mana titik A di sini adalah x1, y1 dan juga titik B di sini adalah x2, y2. Nah, dari dua titik ini ketika kita gabungkan atau kita hubungkan gitu ya. Ya, anggap aja ini lurus gitu. Nah, dia akan membentuk suatu garis gitu ya. Sebenarnya garisnya di sini nggak harus ya garisnya itu lurus gitu. Bisa juga ya seperti ini ya, agak melehoy gitu ya. Agak 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 ya melengkung-melengkung gitu lah. Nah, gitu. Jadi ya nggak harus garis lurus juga gitu. Cuman karena fokus kita di sini ya persamaan garis lurus ya makanya ya gambarnya sebenarnya harus lurus gitu ya. Ya kayak gini gitu ya. Atau ya kayak gini deh. Gitu. Nah, di mana dari garis di sini pastinya ya dia itu nggak harus lurus gitu ya. Lurus itu maksudnya nggak harus mendatar gitu, nggak harus tegak gitu, tapi bisa juga ya miring gitu. Nah, dari kemiringannya itu kita akan menentukan ya gradien itu berapa gitu, atau kemiringan garisnya itu berapa sih gitu. Nah, di sini untuk menentukan gradien atau kemiringan garis, maka kita bisa gunakan rumus dari tangan alfa. Nah, di mana tangan alfa di sini adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, untuk gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, di mana letak alfanya itu di sini. Lalu dari sini kita akan cari kemiringannya, yaitu sama dengan tan alfa. Nah, gitu. Nah, untuk contohnya, di sini kita misalkan ya, ada X1, Y1 yaitu 2,3 dan X2, Y2 adalah 3,2. Nah, dari sini kita akan mencari kemiringannya itu berapa sih gitu ya. Nah, di mana kita bisa gunakan ini gitu ya, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sama dengan berarti kita akan mengkurangkan, ya berarti Y2 kurang Y1, berarti 2 kurang 3 per X2 kurang X1, berarti 3 kurang 2, berarti sama dengan min 1 per 1, sama dengan min 1. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan kemiringan garisnya bisa dari tan alfa, bisa juga dari sini gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah turunan dari sini sebenarnya. Ya, gitu. Nah, teman-teman bisa juga misalkan nih, teman-teman cari tahu ya. Kalau misalkan M-nya sama dengan min 1, berarti alfanya itu berapa sih gitu kan. Nah, berarti ya karena tan alfa sama dengan M, berarti tan alfa sama dengan min 1. Maka alfanya adalah arcus dari tan min 1. Nah, di sini aku coba tantang teman-teman semua, tentukan arcus dari tan min 1. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa ya lihat tabel dari tangan gitu ya di Google gitu. Nah, gitu ya. Jadi, ketika teman-teman udah dapat jawabannya, ya teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar gitu supaya teman-teman bisa belajar dan juga teman-teman yang lain juga bisa belajar gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nih bentuk umum dari persamaan garis tersebut gitu. Jadi bentuk umumnya adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 gitu. Nah, di mana coba kita pindahkan ini ke ruas kanan gitu atau kita kali silang gitu. Lalu nanti ini kita kalikan atau kita bagi ya. Kita bagi dengan ini deh gitu. Lalu nanti ini kita kalikan juga dengan yang ini ya. Gitu. Jadi Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1. Nah, terus ini kan adalah gradien ya.
yang ini. Maka kita ganti ini jadi M. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ini dilalui oleh 2 titik. Nah, ini nanti dilalui oleh 1 titik gitu. Jadi ingat aja, kalau misalkan dia dilalui oleh 1 titik, berarti otomatis gradiennya itu ada. Tapi kalau dia dilalui oleh 2 titik, berarti gradiennya itu nggak ada gitu, atau nggak diketahui pada soal. Nah, gitu ya. Nah, lalu dari sini kita bisa modifikasi lagi. Nah, jadi di sini Y kurang Y1, terus ini kita kalikan dengan M. Berarti ini dikalikan dengan M, ini dikalikan dengan M. Berarti sama dengan MX dikurang MX1. Lalu di sini kita coba pindahkan ini ke ruas kanan, jadinya plus Y1. Berarti Y sama dengan MX plus, ini jadinya kita kurungin gitu ya dengan yang ini. Berarti Y1 kurang MX1. Nah, lalu di sini kita misalkan ini adalah N. Nah, gitu. Jadinya ini kita ganti N, berarti Y sama dengan MX tambah N. Gitu. Jadi, ya bentuk umum dari persamaan garis yaitu ini gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus bentuk umum dari persamaan garis juga bisa dalam bentuk seperti ini gitu ya. Yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di mana kita coba modifikasikan ke dalam bentuk ini, berarti BY sama dengan min AX kurang C, di mana ini kita pindahkan ke ruas kanan, gitu ya. Jadinya negatif gitu. Lalu, kedua ruas kita bagikan dengan B. Berarti ini dibagi B jadinya Y, terus ini dibagi B jadinya min A per BX kurang min C per B. Nah, gitu. Lalu kita sesuaikan bentuk ini dengan yang ini. Nah, berarti M-nya di sini adalah min A per B. Nah, sedangkan N-nya adalah min C per B, gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman nemu soal kayak gini gitu ya, bentuknya kayak gini, ya untuk menentukan gradiennya, berarti teman-teman tinggal membagi A dengan B, lalu dikalikan dengan minus 1. Nah, untuk contohnya di sini, kalau misalkan Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, berarti gradiennya ada di koefisien variabel X gitu ya. Berarti gradiennya adalah 2 gitu. Terus kalau misalkan 2X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Berarti karena bentuknya mirip seperti ini, maka kita bisa lihat, oh berarti gradiennya itu adalah min A per B. Nah, di sini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 2. Berarti M sama dengan min A per B, berarti sama dengan min 2 dibagi 3. Berarti min 2 per 3. Nah, untuk N-nya nih, berarti N-nya apa? N-nya adalah min C per B. Berarti di sini min 2 per 3. Berarti kalau misalkan Y sama dengan MX tambah N, berarti sama dengan min 2 per 3 X dikurang 2 per 3. Gitu. Nah, terus supaya teman-teman bisa lebih mudah nih, atau lebih paham nih ya, konsep dari gradien itu sendiri, ya kita harus gambar gitu ya. Jadi misalkan Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, gampangnya di sini kita ambil titik potongnya aja. Di sini X, ini Y. Nah, kalau misalkan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ibaratnya gini, Y-nya 0, berarti 0 sama dengan 2X tambah 3. Pindahin ini ke ruas kiri, jadinya min 3 sama dengan 2X. Lalu X sama dengan min 3 per 2. Berarti X-nya min 3 per 2. Nah, terus kalau misalkan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, berarti ini jadinya 0. 0 tambah 3 berarti 3. Gitu. Terus nanti kita gambar ya. Kita gambar. Nah, di sini berarti min 3 per 2,0. Berarti ya min 1,5 ya. Min 1,5,0 gitu ya. Karena min 3 per 2 itu min 1,5. Terus 0,3. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, jadi ini 0,3
ini min 1,5,0. Lalu, ya seperti aku bilang tadi, kalau syarat garis, berarti dia dihubungkan dari 2 titik. Berarti ya kita tarik aja. Nah, di sini kemiringannya adalah 2. Jadi kemiringannya itu terhadap sumbu X gitu, atau alfa. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh berarti di sini gradiennya 2. Nah, kalau gradiennya sama dengan 2, berarti kan gradiennya itu positif ya, lebih dari 0. Maka arah dari garisnya itu ke kanan atas gitu ya. Gitu. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, nanti teman-teman bisa coba gambar juga ya untuk Y sama dengan min 2X. Min 2 per 3X kurang 2 per 3. Nah, nanti grafiknya dia akan seperti ini gitu. Nah, dia akan dari atas di sini, kiri atas ke kanan bawah gitu. Jadi ini adalah kebalikan dari ini gitu ya. Nah, gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nih. Oh, berarti gradien ini bisa menentukan arah garisnya gitu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi itu sih terkait dengan konsep dari gradiennya gitu. Terus nanti teman-teman bisa belajar juga gitu ya. Kalau misalkan gradiennya itu semakin besar, itu bentuk garisnya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, gitu juga kalau misalkan gradiennya makin kecil gitu ya, nanti bentuk grafiknya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini aku coba kasih tantangan gitu ya buat teman-teman supaya teman-teman bisa belajar juga. Jadi di sini anggap aja teman-teman mau cari bentuk grafiknya gitu ya. Ini kan udah dapat nih bentuk grafiknya. Nanti teman-teman bisa tulis lagi gitu ya di buku tulis. Terus nanti teman-teman bisa tulis juga yang ini, 2 per 3X tambah 3. Nah, ini nanti teman-teman bisa gambar gitu ya. Nanti arahnya juga sama gitu ya, ke sebelah kanan gitu ya, seperti ini. Cuma nanti teman-teman bisa membandingkan gitu. Kalau misalkan gradiennya semakin kecil, nanti arahnya itu kemana sih gitu. Bentuk grafiknya gitu. Dia itu mampat gitu atau ya semakin ke arah mana sih gitu ya. Nah, gitu. Jadi kemiringan itu apakah semakin besar, semakin kecil gitu dari bentuk grafiknya gitu ya. Jadi teman-teman bisa cari tahu yang ini dulu. Terus yang kedua, teman-teman kan nanti udah dapat nih bentuk grafik yang ini. Teman-teman bisa cari tahu bentuk grafik yang untuk yang ini. Y sama dengan min 2X tambah 3. Nah, nanti teman-teman bisa bandingkan ini dengan yang ini gitu ya. Kemiringannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti teman-teman bisa lihat nih perenggangan dan juga mampatnya garis itu terhadap suatu sumbu gitu. Sumbu X atau sumbu Y. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, gitu ya. Supaya teman-teman bisa belajar gitu. Jadi gitu ya. Nanti ini bagian yang kedua, ini bagian yang pertama. Jadi teman-teman bisa membandingkan bentuk grafik dari gradiennya. Oke, itu dulu penjelasan mengenai gradien garis lurus.